Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, diantaranya bisa ngidupin orang mati. Bisa. Dan ulama daripada umatnya Nabi banyak yang ala qadami Isa, di bawah tapak kaki Nabi Isa, bisa ngidupin. Enggak perlu disembah, bisa. Ada namanya Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala an tabi'in. Waktu perang dia punya kuda mati kudanya. Dia bilang, ya Allah, jangan hinakan kami di mata musuh-musuh Islam. Kami mohon kepadamu, hidupkan kuda ini sebagai pinjaman aja. Itu kuda yang mati hidup lah perang. Sampai selesai peperangan, menang. Sampai rumahnya Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala. Sampai rumah dia lupa pelananya. Tahu pelana enggak? Tempat dudukan tuh di kuda. Kalau kita orang sejadah dah, masih ketinggalan di kuda. Dia bilang sama anaknya, tuh tolong depan ada kuda, ambil pelananya, sebab pelananya punya kita. Adapun kuda punya Allah, bukan punya kita, amanat dari Allah. Baik Abah. Jadi diambil pelananya. Pas diambil pelananya, mati. Kudanya tuh mati. Anak kaget, loh pas diambil mati. Emang juga tadinya mati. Bisa ngidupin yang mati, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia segenap para kesepuhan pengurus Masjid Jami Al-Fath, Ustaz Haji Abdul Rasid beserta jajaran pengurus lainnya, kita berdoa bersama semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kedudukan ulama-ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Kata Nabi, para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Mewaris apa ini? Yang disebut mewaris nih, saudara,
Yang dimaksud mawaris itu bisa jadi wirasatus shalah, mawaris kesolehan, bisa jadi wirasatul ilmi wal ma'rifah, mawaris ilmu dan pengetahuan, bisa jadi. Dan bisa jadi wirasatul ata, mawaris mukjizat, mawaris perkara luar biasa, bisa jadi. Sebab kullu ma jaza lin nabiyyi mu'jizatan jaza lil waliyyi karamatan min ghairi babit tahaddi. Apa saja yang boleh ada pada Nabi sebagai mukjizat, itu saudara boleh saja ada kepada wali min auliyaillah sebagai karamah. Sehingga apa saja yang Allah berikan kepada para nabi-nabi terdahulu, itu Allah berikan juga kepada ulama-ulamanya, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu min ghairi babit tahaddi. Sebab yang namanya mukjizat yush'iru dhuhur. Kalau mukjizat emang wajib ditongolinnya, karena mukjizat ada dakwah kenabian. Sedangkan karamah yush'irul isbat. Kalau karamah mah tidak sunat ditongolin, karena itu berbicara tentang diterimanya ibadah seseorang oleh Allah, karamah. Sehingga saudara, nabi-nabi terdahulu punya mukjizat, maka wali-waliullah, ulama-ulama Islam ini punya karamah. Bahkan ada riwayat hadis, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku itu kayak nabi di Bani Israel. Sebab habis Nabi Muhammad enggak ada nabi lagi. Emang beliau khatamun nabiyyin wal mursalin. Tapi ulama ini, kata Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Bukhari, punya kakek guru. Dalam Sahihul Bukhari itu hadis pertamanya haddatsanal Humaydiyu, yakni Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan, yakni Ibn Uyainah. Kakek guru Imam Bukhari, Imam Sufyan bin Uyainah bilang, illam yakunil alimu billahi waliyan falaysa ala wajhil ardi waliyun. Kalau ulama itu bukan waliullah, maka pastikan di muka bumi ini kagak ada wali. Sehingga saudara, banyak ulama-ulama Islam berada di tapak kaki nabi-nabi terdahulu. Contoh mukjizat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, di antaranya dibakar enggak mempan.
waktu diceburin oleh Raja Namrud, dilemparin di kobaran api, maka Allah kata ama api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin menyelamatkan Ibrahim. Enggak apa-apa, karena api makhluk, yang membakar itu Allah. Kalau kata Allah enggak, yang enggak. Begitu, enggak kebakar. Tuh mukjizat Nabi Ibrahim. Ulamanya umat Nabi Muhammad SAW ada yang kayak gitu. Seorang tabi'in besar namanya Abu Idris Al-Khawlani. Kalau ngaji tauhid dasar tuh, pada sifat kelima itu ada itu. Abu Idris Al-Khawlani ini Abu Muslim Al-Khawlani, tabi'in besar. Tabi'in itu murid sahabat, gurunya banyak. Salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari, makamnya di Rabdah, rumahnya di Madinah. Ada masjid di Madinah namanya Masjid As-Sajdah, itu rumah Abu Dzar. Nabi ngajarin sujud syukur di situ. Punya murid Abu Dzar tuh tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani diikat, orang kita bilang diborgol sekarang, diikat pakai tambang, lalu dilemparin ke api oleh Aswad Al-Ansi. Lemparin dalam kobaran api. Yang kebakar cuman tambang pengikatnya doang, orangnya nggak apa-apa. Orangnya nggak kebakar, nggak apa, bajunya aja kebakar, nggak, bajunya. Itu namanya ala qadami Ibrahim. Wali daripada umat Nabi itu ada yang kaya Nabi Ibrahim, sama dibakar enggak mempan, enggak apa-apa. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, diantaranya bisa ngidupin orang mati, bisa. Dan ulama daripada umatnya Nabi banyak yang ala qadami Isa, di bawah tapak kaki Nabi Isa, bisa ngidupin, enggak perlu disembah, bisa. Ada namanya Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala tabi'in. Waktu perang dia punya kuda mati kudanya. Dia bilang, ya Allah, jangan hinakan kami di mata musuh-musuh Islam. Kami mohon kepadamu, hidupkan kuda ini sebagai pinjaman aja. Itu kuda yang mati hidup lah perang, sampai selesai peperangan, menang, sampai rumahnya Ibnul Asyam radhiyallahu ta'ala, sampai rumah dia lupa pelana. Tahu pelana enggak? Tempat dudukan tuh di kuda. Kalau kita orang sejadah dah, masih ketinggalan di kuda. Dia bilang sama anaknya, tuh tolong depan ada kuda, ambil pelananya, sebab pelananya punya kita. Adapun kuda punya Allah, bukan punya kita, amanat dari Allah. Baik Abah. Jadi diambil pelananya. Pas diambil pelananya mati
kudanya tuh mati. Anak kaget, loh pas diambil mati. Emang juga tadinya mati. Bisa ngidupin yang mati, bisa. Wong Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Ada muslim ribut sama Nasrani kala itu. Kata Nasrani, hebatan Isa dibanding Muhammad, begitu. Kata muslim lah, kagak, jauh. Hebatan Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa, jauh. Enggak, hebatan Isa lah, jauh. Dia ribut. Ini mungkin enggak ngaji juga dua-duanya. Jadi kata si Nasrani bilang begini, Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, Nabi Muhammad bisa enggak? Garuk-garuk di si muslim. Waduh, mungkin waktu duduk di maulid kagak denger dia. Waduh ya. Kebetulan Syekh Abdul Qadir Jilani lewat, minta tolong sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh, ini kata orang ini, hebatan Nabi Isa dibanding Nabi Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir, lah kagal. Hebatan Nabi Muhammad. Ini orangnya biasa itu. Murid tuh kiai aja disuruh perang, dia mau kagak duduk aja gitu. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apa yang anda omongin? Hebatan Isa dibanding Nabi Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir, lah hebatan Muhammad. Enggak, hebatan Nabi Isa. Kata saya, apa hebatnya? Bisa ngidupin orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, lah ngidupin orang mati gak usah Nabi Muhammad, gua juga bisa. Timbang ngidupin yang mati aja pakai Nabi, gua aja bisa. Yang benar begitu. Kalau benar, apa janjimu? Iya, saya siap Islam. Kalau benar, baik. Cari kuburan daerah sini mana? Pondok Kacang Prima. Emang daerah sini begitu, begitu. Mana kuburan yang paling tua di daerah ini, begitu. Tunjukin ini, udah 200 tahun lebih mati. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir, fulan, gum biidnillah, hidup kembali. Hidup. Lah hidup, sampai nikah lagi, beranak binak, kian puluh tahun lagi, baru mati. Masuk Islam dia, janjinya begitu. Ngidup orang mati, mengusapkan Nabi Muhammad itu aja bisa. Itu namanya ala qadami Isa. Ada juga orang yang mondokin nama Syekh Abdul Qadir karena terdengar Syekh Abdul Qadir Jilani ini kiai hebat, hebat. Anaknya biar jadi kiai hebat juga. Saya pondokin anak saya. Itu dipondokin. Saya pengen anak saya kayak Syekh nantinya. Jadi apa yang dikerjain saya, anak saya kudu ngerjain. Maka kemudian itu Syekh memakannya ikan ayam, santrinya nih makan ikan asin. Ya begitu dah, santri kadang kerupuk begitu. Dilihat dia sama orang tuanya, marah besar. Kata orang tuanya, gimana anak saya jadi wali? Orang makan aja beda makannya, ente makan ayam, lah anak saya ikan asin, maka karena ketemu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan begitu. Nih lihat tuh ayam yang ada di mangkok, ada paha, ada mentok, hidup lagi. Coba
Jadi bisa ngidupin orang mati banyak ulama. Emang al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Ulama itu hebat. Mewaris apa? Ya diantaranya mewaris mukjizat sebagai bentuk karamah. Mewaris ilmu ya tentu. Mewaris kesolehan bisa jadi. Kesolehan kan banyak orang-orang tuh. Ada habaib. Ya Allah tuh Habib kecilnya gua jitakin mulu gitu, bengal banget. Sekarang udah bisa ngomong aja ya. Namanya wirasatus shalah, mewarisi kesolehan dari orang tuanya. Kalau bahasa kampungnya emang juga turunan. Lah gundu, tahu gundu nggak? Ditaruh di turunan, ngegelinding nggak? Lah ngegelinding sendiri, turunan. Bener nggak? Lah kita udah ngaji males, tanjakan lagi. Ya Allah kagak dapat begitu. Maka mereka belajarnya bentar pinter. Emang juga turunan, susah. Turunan. Begitu. Lihat Gus-Gus tuh di Jawa. Belajarnya bentar, toto pinter aja. Begitu. Kayak begitu. Emang juga turunan. Namanya wirasatus shalah, wirasatul ilmi wal ma'rifah. Nah, berbicara ulama ini saudara, kalau meninggal dunia enggak boleh kita bilang mati begitu, enggak boleh. Ulama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tanya tentang ruh. Apa itu ruh? Allah bilang, qul katakan olehmu ya asyrafal khalqi, wahai makhluk termulia, ar-ruhu min amri rabbi, ruh mau urusan Allah, Tuhanku, urusan Allah. Nah ruh tuh saudara, kalau mau disingkat ada dua. Ada namanya ruh mutasarrifah, ada ruh mahbusah. Ada ruh yang bisa keliling, bisa kemana-mana. Namanya ruh mutasarrifah, sesudah pisah dari badan. Itulah ruh wali-wali, wali-wali Allah. Ruhnya mutasarrifah namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dari Makkah ke Palestina, Nabi bilang raaitu Musa ibna Imran qa'iman yusalli fi qabri. Aku lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburnya, lagi sholat. Tuh, rohnya orang soleh begitu. Kuburnya sholat. Sholat apa ini? Namanya sholat taladzud wa tashrif. Sholat kenikmatan dan kemuliaan. Bukan sholat ibadah. Bukan udah mati dah mata ibnu Adam in qata amalu. Kalau udah wafat ya udah enggak ada ibadah. Lah ibadah yang dikerjakan ibadah apa? Kemuliaan. Karena hobinya sholat sampai dikubur Allah anugerahi sholat. Nabi bilang Nabi Musa waktu Isra itu lagi sholat di kubur. Namun waktu Nabi Mi'raj naik ke langit, langit ke-6,
Ada Nabi Musa di langit ke-6. Kan jauh jarak bumi ke langit itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 500 tahun jarak paling cepat. Lah langit ke-6 kan 5 kali 6 kan gitu ya, dari 5 kali 6 kan 3000 ya, jauh itu. Tapi ada di situ. Oleh karena arwahnya mutasarrifah, orang soleh tuh bisa saja ada di bumi, bisa ada di langit, bisa pindah. Begitu orang soleh. Dan itu bisa nolongin. Orang-orang soleh tuh bisa nolongin. Tandanya Nabi Musa, waktu Nabi turun dari langit itu, temu Nabi Musa, ditanya, diperintah kenapa sama Allah wahai Nabi Muhammad? Sholat berapa kali? 50. Banyak amat. 50 kali sehari semalam. Banyakan itu. Umatmu badannya lembek, kena angin dikit masuk angin, telat makan asam lambung. Irja' ila rabbik fas'alhu takhfif. Balik dah sama Allah, minta diskon. Singkatnya jadi 5 sehari semalam. Ini 5 nih, tadinya 50. Usulan orang hidup, orang wafat. Iya. Waktu Nabi lahir tuh Nabi Musa masih hidup apa udah mati ya? Hah? Masih hidup? Iya, wafat kapan tahun itu? Orang Nabi Yahya aja udah wafat, Nabi Yunus, Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi itu tuh kapan tahun itu meninggalnya? Udah mati kata orang kampung. Bukan baru mati, udah lama. Bukan lama doang, lama banget, jauh banget. Nah, yang udah wafat ini usul masih hidup banyak kan? Maka kemudian kita jadi 5 sehari semalam. Ini 5 nih pertolongan orang pertolongan orang mati, orang hidup. Iya, jadi orang mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Contohnya, lah itu Nabi Musa. Tuh, wali-wali Allah begitu, bisa nolongin, bisa nolongin, kayak begitu. Biar kata udah nggak ada, bisa karena hakikatnya la mania lima antaita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfudal jaddi. Ini kan hakikat tauhid. Ini namanya arwah mutasarrifah. Rohnya berkelana, bisa nolongin orang-orang soleh. Ada lagi roh tuh namanya roh mahbusah, roh yang terpenjara. Ini mah orang mukmin biasa, ibadahnya pas-pasan, pas bandrol 17 rakaat, yang bandrolnya segitu. Maka dijelaskan oleh Nabi dalam Musnad ad-Dailami, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaghawwis. Orang tuh yang mati itu di kuburnya kayak orang karem di kali angke, kali apa? Kali Maharta. Kali Maharta. Yang di atas mah kali Maharta juga. Oh enggak, kali Maharta. Baik. Ada orang hanyut
Orang hanyut, kan kita paham. Orang hanyut ya kan, berarti minta tolong. Nalar tuh berputar. Nolongin orang hanyut kan nggak sama nolongin orang di darat. Ada orang hanyut, tolong kita kasih motor PCX Grace dari dealer, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau nggak? Enggak mau. Kasih emas 100 gram gitu, mau nggak dia? Kagak, karena bukan itu nolongnya. Maunya orang hanyut tuh kasih ban, pelampung, gala, tambang, begitu. Begitulah yang rohnya mahbusa, nolongnya ya beda. Nah itulah yang orang di bulan Sya'ban ini ada namanya ruahan, kirim arwah. Ada juga yang ziarah kepada kaum salihin, dia tahu itu arwahnya mutasarrifah. Ada juga yang ruahan, itu dia berpikir arwah mahbusa. Begitu dia kirim doa, karena yang arwah mahbusa ini bisanya nerima doa, ngasih nggak bisa, nerima doa bisanya. Ibaratnya ada pejabat, ada panti asuhan, kan beda. Kita datang ke panti asuhan, kira-kira minta apa ngasih? Minta apa ngasih? Iya, panti asuhan yang ngasih. Kalau mau pejabat, minta apa ngasih? Minta, dia orang banyak ya kan, banyak minta. Baru calon aja, dia baru nyalon, aspalin lah komplek, begitu, baru nyalon doang. Itu begitu, minta. Calon pejabat belum jadi pejabat, belum udah jadi, kan begitu ya. Bener nggak? Kan kira-kira ada yang kayak begitu ya kan. Jadi begitulah antara arwah mutasarrifah dan arwah mahbusa. Maka di bulan Sya'ban ini, di antara amalan tuh lah kirim arwah. Makanya disebut bulan ruah, arwah kepada para orang-orang tua kita, termasuk ya ziarah kepada kaum salihin. Untuk apa? Sebagai tawasul, wasilah, minta supaya ibadah Ramadannya diterima sama Allah. Begitu, diterima. Begitu. Maka ziarahlah kepada kaum salihin, bagus. Ziarah kepada orang-orang tua kita bagus. Orang kampung sebut nyekar gitu, nyekar. Apa-apa bagus. Begitu, bagus. Itu kayak begitu, saudara. Maka bulan ruah tuh kita ziarah ke orang-orang tua kita, ajak tuh anak-anaknya. Begitu. Jangan nggak ziarah. Begitu juga kepada kaum salihin, ziarah. Kenapa? Karena cinta kita, dan cinta tidak pernah mati. Cinta itu hidup. Makanya ada orang yang dilihat hidup padahal mati di mata Allah, dan tidak sedikit ada orang dilihat mati padahal hidup di mata Allah. Geger tuh di Cilegon katanya, kuburan digali puluhan, jasadnya utuh, rame. Orang-orang soleh tuh begitu. Maka pentinglah menjadi jembatan kepada kita sebelum Ramadan datang untuk kirim arwah sebagai wujud terima kasih sama orang tua, dan wujud minta maaf juga, dan ziarah kepada kaum salihin sebagai sabab dan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah
ini dijadikan wasilah. Untuk apa? Agar supaya diberi kemampuan menghormati tamu agung Ramadan, sehingga mengisinya dengan amaliyah-amaliyah yang baik secara maksimal. Hadirin sekalian, segini aja kayaknya. Terakhir masalahnya. Terakhir. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Anda diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya karena sedikit ya udah habis. Ujungnya kan begitu. Ya, selesailah ngaji kita malam hari ini. Kita baca Fatihah untuk ayah bunda kita. Kita duduk di majelis ilmu ini lantaran lahir dari mereka. Mereka doa sama Allah agar supaya anak katurnya demen sama masjid, demen sama majelis ilmu. Tangisan mereka itu menggoyangkan arsy Allah. Akhirnya kita mau duduk di majelis ilmu, diberi taufik oleh Allah. Maka kita baca Fatihah buat ayah bunda kita yang sudah tidak ada, kubur mereka menjadi taman surga. Allah curahkan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Duduk-duduk kita malam Ahad di Al-Fat ini, Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada mereka. Kuburnya menjadi luas, penuh dengan cahaya-cahaya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang masih hidup moga diberi sehat walafiat. Zahir batinnya dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah.